Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bihi wa bi ulum fitrin amin. Ila anqal wa ja'at imra'atun ila nabi faqalat ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ana wafidatun nisa ilaik hadzal jihad katabahullah ala rijal fa in yusibu ujiru ya wa in kutilu kanu ahya'an inda rabbihim yurzakun wa nahnu ma'asyirun nisa nakumu alaihim famalana min dzalik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ablighi man lakiti minan nisa anna ta'ataz zauj wa i'tirafan bihaqqih ya'dilu dzalika wa qalilun minkunna may yaf'aluh. Kemarin setelah kita bahas tentang nusyuz. Nusyuz ini adalah pembangkangan seorang istri. Ya. Pembangkangan seorang istri. Yang mana istri nggak taat sama suami, disuruh di rumah nggak di rumah, disuruh jaga rumah malah keluar, atau disuruh untuk melakukan hal yang wajib lainnya seperti sholat nggak mau, bantah atas dasar kesombongan dalam hatinya, maka itu namanya nusyuz. Ya. Jadi bisa dikatakan perempuan nusyuz itu kalau apa yang pembangkangan itu atas dasar kesombongan, merendahkan suami, itu namanya nusyuz. Tapi juga gini, jangan kita hanya memandang kesalahan itu adalah di perempuan, tapi kadang kesalahan itu ada dari kita sendiri. Makanya di dalam kitab Baijuri disebutkan wal ghalib, kebanyakan biasanya pada umumnya qad yakunu nusyuz itu datangnya sebab perlakuan suami terhadap istri. Suami nggak ngasih nafkah, suaminya juga nggak bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik, penggaweannya ngamuk-ngamuk, ya, kerjaannya marah-marah, nyaci. Jadi ketika istrinya nggak taat, ya jangan salahkan istrinya, ya salahkan kita yang sukanya marah-marah, kita yang nggak ngasih nafkah, gitu loh. Jadi jangan marah-marah. Terus kita nggak kerja, yang kerja istri, kemudian kita marah-marah ketika istrinya mulai tanda-tanda nusyuz itu ada, terus kita marah-marah, loh, salahnya sendiri. Yang seharusnya nyari nafkah kan kita seorang suami, kamu yang seorang suami. Jadi jangan salahkan ketika istri merendahkan suami. Nah, kebanyakan seperti itu kadang. Nah, jadi sebagai suami ketika ada tanda-tanda nusyuz itu tadi, yang perlu dilakukan adalah mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah ada kewajiban yang belum saya penuhi? Apakah saya sudah ngasih nafkah? Oh sudah. Apakah saya sudah muasyarah bil ma'ruf dengannya? Saya bergaul dengan pergaulan yang baik. Saya nggak marah-marah. Saya sudah lemah lembut dan lain sebagainya. Oh ternyata saya enggak. Saya sudah enggak pernah marah-marah dan lain sebagainya. Maka ya berarti memang itu tanda-tanda benar istri itu sedang nusyuz atau bangkang kepada kita. Namun ya urutannya tadi, idhunna, dikasih tahu atau dinasihati, diingatkan, ya, hati-hati kalau kita sampean itu nusyuz, kalau sampean ini kasar nang suaminya, saya minta ini enggak mohon untuk melakukan mohon untuk di rumah saja, tapi sampean keluar, itu namanya nusyuz. Mesti penging tapi sampean nusyuz. Itu namanya nusyuz. Nah, nusyuz itu ya dapat laknatnya malaikat, ya. Dapat laknatnya malaikat. Kalau sudah kena laknat malaikat, nah, nasihati yang baik. Tapi ya nasihatnya ini juga yang pilih kata-kata yang lemah lembut, atau pada waktu ketika sudah podo ademi. Ojo pas sing wedoke nusyuz ngamuk-ngamuk ya, marah-marah. Kemudian kita nasihati, kita ceramah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sida disodok dirimu ya. Ditusuk. Enggak bisa dapur akhirnya. Ceramah. Ndak.
tunggu istriku dalam keadaan tenang, baru nanti dinasehati, gitu loh caranya. Ya. Apa ketika marah-marah kita dicaci sembarang kali, padahal kita sudah memenuhi semua haknya, kemudian dicaci dan lain sebagainya, dengarkan aja. Didengarkan aja, selesai, wis mulai gak ngamuk-ngamuk, nah baru disitulah kita masuk untuk ayo dicak dolin apa-apa, terus dibilangi pelan-pelan. Itu namanya idhunna. Kemudian kalau mokong ae dibilangi gak kena, nah barulah wahjuruhunna fil madhaji. Wahjuruhunna fil madhaji. Bisa ranjang, dipisah. Ya maksudnya bisa ranjang ini bukan dipisah jauh, wis sampean gak ngancani dulu bahasanya gitu, gak nemeni tidur. Itu sudah ta'athar nanti buat istri biasa. Biasa saya ditemani, saya kok gak ditemani. Itu ta'athar atau ada membekas. Ada apa ini? Kayak gak enak, kayak ono yang kurang. Kayak ada yang kurang ketika suami itu gak menemani istri tidur. Kemudian hajar di sini adalah hajar hanya masalah ranjang saja. Ataupun ngomong tetap disopo, gak boleh kita meneng-menengan dinengno, gak boleh. Tetap kita ngomong makanan, itu disopo. Jangan sampai gak disopo. Biar kita ada perhatian, ada poin bahwasanya kita masih perhatian sama istri kita. Kemudian tetap aja lah wadribuhun. Barulah dipukul, tapi pukulnya ghairul mubarih wa ghairul wajh. Mukulnya tidak dengan kasar, dengan sampai melukai atau tidak di wajah. Cuma kata ulama wal aula ya. Ada sponsor ya. Wal aula dan apa? Lebih baik yang paling utama adalah dengan tidak memukulnya, kita memaafkan. Ya, sudah kita kasih tahu, kita nasihati, kemudian kita sampai bisa tempat tidur, nggak ditemani tidur tadi itu, sesuai sampai situ. Saya tetap dimaafkan sudah. Karena ya kita sudah tahu pahalanya suami yang sabar dengan buruknya perangai istri itu mendapatkan pahalanya, pahala Nabi sabarnya Nabi Ayub. Itu nusyus, selesai masalah nusyus. Tapi kembali lagi tetap yang pertama kali dikoreksi adalah diri kita. Karena kebanyakan suami sendiri yang nggak ngasih kewajibannya, nggak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Kemarin saya pernah lihat video di Buya Yahya ya, ada masalah ya telepon orangnya. Masalah apakah dikatakan nusyus seorang istriku mau keluar ngajak main anaknya ke pasar malam dan lain sebagainya. Sedangkan saya nggak mengizinkan. Apakah dikatakan nusyus? Kata Buya Yahya. Dan itu masuk akal sih. Masalahnya ada di diri kita. Terkadang kita melarang, cuman kita nggak ngasih solusi atau ganti. Paham ya? Kadang kita ngelarang jangan keluar, tapi kita nggak ngasih solusi. Kalau bingnya jangan keluar, ya ajak keluar ke tempat yang lain, yang mungkin bareng dengan ada waktu sampean dengan keluarga gitu. Kan mereka juga butuh hiburan, mereka juga butuh keluar gitu loh. Jangan keluar, tapi nggak kasih solusi. Ya akhirnya jangan salahkan istri bangkang. Nah berarti itu yang salah adalah kita. Nah di malam hari ini nge-refresh lagi masalah khusus tadi itu ya. Di malam hari ini kita bahas sesuai dengan tema bahwasanya pahala seorang istri itu besar dan simpel, cuma sedikit yang melakukannya, sedikit yang tahu dan mengamalkannya. Di sini disebutkan, diriwayatkan ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan gini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa ilaik. Aku salah satu utusan, aku adalah seorang utusan yang mana saya ini adalah utusan perempuan dari para perempuan, mewakili perempuan-perempuan yang di luar sana, pingin ngomong sama panjenengan. Jadi gini, hadzal jihad katabahu ala rijal. Jihad ini perang itu sudah diwajibkan oleh laki-laki. Fa in yusibu
ujiru. Kalau mereka itu melakukannya, fa'in yusibu. Fa'in yusibu di sini kalau asobahum jarah. Kalau mereka dapat luka dari peperangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Maka Allah akan memberikan pahala. Fa'in yusibu, kalau laki-laki ini ketika perang kemudian dapat luka, maka ujiru, mereka dapatkan pahala. Wa in kutilu, kalau mereka itu terbunuh, kanu ahya inda rabbihim yurzakun. Kalau ketika jihad mereka terbunuh, maka mereka mendapatkan sebuah kemuliaan. Mati dalam keadaan syahid, dan mereka di alam kubur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, enak lis mati syahid itu enak. Perang, kena luka tok, dapat pahala, meninggal, mati syahid, dapat nikmat dalam kubur. Enak. Wa nahnu ma'asyirun nisa nakumu alaihim famalana min dzalik. Ya. Lah kami kan enggak ikut perang. Kami perempuan enggak ikut perang. Tapi ketika perang kami bantu khidmah kepada kami, khidmah dengan mereka. Kami juga nu'inuhum, bantu mereka, ya. Mungkin buku butuh makanan. Ini bagian di belakang lah. Nyupot dari belakang lah. Maka katanya famalana min dzalik, maka apa yang kami dapat? Apakah sama atau dapat apa? Nah, kata Rasulullah, ablighi man laqiti minan nisa. Sampaikan apa yang nanti aku ucapkan. Ya, sampaikan ucapanku ini kepada mereka para perempuan yang nanti engkau temui. Anna ta'ataz zauj, bahwasanya taat kepada suami, wa'tirafan bihaqqihi, kemudian istiqomah mempeng untuk khidmat kepada suami, ya'dilu dzalik, pahalanya itu sama seperti suami-suamimu yang mana dia pergi untuk jihad. Simpel ya. Kita perang, bayangkan kita nampalin tembak-tembakan, kita kena tembak der, pahala. Mati dor, pahala. Mati dalam keadaan syahid. Nah, perempuan taat sama zauj, taat sama suami, kemudian memenuhi segala kebutuhannya, hak-haknya suami tadi dipenuhi, dilaksanakan, dapat pahala. Simple, enak aja nih. Nah, pahalanya itu sama dengan jihad. Wa qalilun minkunna may yaf'alu, tapi sedikit dari kalian itu yang mampu untuk melaksanakannya. Berat, kata. Khidmat sama suami itu berat. Nah, makanya paling enak itu gini, dalam berumah tangga itu kita anggap biar nggak berat ya, biar khidmat tetap jalan, satu sama lain hubungannya harmonis, bahwa pernikahan itu adalah komitmen untuk menjadi partner hidup, partner, saling membantu, saling menolong, saling memahami, paham ya, partner, saling membantu. Jadi gini, ketika suami butuh, nah, ketika seorang suami butuh apa gitu, si perempuan, si istri kalau bisa ya peka, oh ini butuhnya biasanya kalau pagi bla 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 bla, disiapkan. Itu juga nyenengkan suami. Suami juga harus peka juga. Peka di sini. Saya memang butuh ini. Tapi tak lihat istri kok masih sibuk. Ya harus tak kerjakan sendiri. Ya karena kita tahu sendiri, Kanjeng Nabi juga terkadang jahit bajunya sendiri. Ya, atau ngelipat bajunya sendiri. Enggak harus semuanya istri. Enggak. Itu. Maka di situ khidmah tetap jalan. Terus juga kita juga harmonis gitu loh hubungannya. Enak ini. Makanya di sini sebutkan pahalanya seorang laki-laki sama perempuan itu tidak ada bedanya, sama, cuma beda cara untuk mendapatkan pahala itu tadi. Kalau suami itu
perang jihad, di tengah-tengah perang baru dapat pahala jihad. Istri untuk mendapatkan pahala seperti itu ya taat kepada suami. Beda amal lah. Ya. Kemudian yang berikutnya ada ayat lirijali nasibum mimma iktasabu. Bagi seorang laki-laki itu akan mendapatkan bagian yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya. Walinisa, dan bagi perempuan nasibun mimma iktasabna, mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Ya. Yang mana di sini seorang laki-laki yang pergi jihad dapat pahala jihad, yang perempuan jika khidmat sama laki-laki itu sama suaminya juga mendapatkan pahala jihad. Suami perang dapat pahala jihad, istri taat sama suami dapat pahala jihad. Jadi apa? Si laki-laki juga mendapatkan sebab apa yang dia lakukan, si perempuan juga mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia lakukan, dengan pahala yang sama. Nanti di akhirat itu sama, kadarnya itu sama, cuma pengamalannya aja beda. Makanya ada hadis yang mengatakan idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Kalau ada perempuan sudah sholat 5 waktu, puasanya dijaga, kehormatannya juga dijaga, ya. Kemudian taat sama suaminya, maka apa? Dikatakan bagi seorang istri itu tadi, laki-laki perempuan tadi, apa? Udkhulil jannah, masuklah kamu wahai perempuan ke surga dari pintu manapun yang kau mau. Pahalanya itu. Simpel ibadahnya perempuan ini, cuma pahalanya sama seperti laki-laki. Koyok-koyok ibadahnya wakai ya laki-laki, tapi seakan-akan waduh, gak ada kesempatan bagi perempuan ini mendapatkan pahala yang sama seperti laki-laki. Enggak. Perempuan juga bisa mendapatkan pahala seperti laki-laki. Ya apa caranya? Ini tadi sholat mar'ah khamsaha, shomat syahroha, hafizat farjaha, ta'at zaujah. Ya, itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata itu nah, Ciki ada sih. Sudah. Mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada yang di sini? Mungkin dari teman-teman yang sudah nyimak dari tadi, ada 4 orang, siapa aja nih 4 orang nih? Masya Allah, Mas Fathul Rozi. Oke, Mas Azrili kok gak teko offline nih. Ya, Mas Ibnu Kafin dari Cirebon. Wah, Masya Allah. Ya, jadi itu ya, kalau kita ini berumah tangga itu salah satu sama lain saling memahami. Insya Allah, tapi atas dasar cinta nikah itu semua itu gampang untuk dilakukan. Awal-awal mungkin berat, tapi kalau kita atas dasar cinta kemudian kita punya ilmunya dalam berumah tangga, insya Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau kita ini sulit ketika kita ini nggak ada cinta, ya. Karena mungkin dipaksa atau yang lainnya agak sulit. Makanya butuh istikharah ketika kita menikah itu penting. Yaitu agar kita tahu mana sih gimana sih cinta yang
buat kita itu yang mana sih? Nah itu kan Allah yang tahu. Tapi ketika istikharah, Allah yang ngasih jawaban. Oh itu cintamu itu. Oh itu jodohmu itu. Walaupun mungkin awal-awal belum ada tumbuh rasa itu, tapi ketika memang sama-sama istikharahnya baik, nanti ketika jalani rumah tangga, disitulah nanti akan tumbuh rasa cinta, ada kecocokan sendiri. Gitu. Paling enak kita istikharah, kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala.